Halo Komagers semua dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga Anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya Boy di Play in the Kecrot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival yang sangat seru, yang mana film ini menceritakan tentang seorang anak yang terdampar sendirian di hutan belantara yang belum dipetakan, dan apakah anak ini akan berhasil keluar hidup-hidup dari hutan tersebut atau akan mati menjadi makanan buas hewan yang ada di sana. Penasaran kan? Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, crat cret crot. Cerita berlatar belakang pada abad ke-21 sekitar pertengahan tahun 2000-an, yakni tahun-tahun yang sedang kita jalani sekarang. Planet bumi nampaknya sudah muak dengan perilaku dan kebiasaan umat manusia, seperti pemanasan global, sampah yang menumpuk, hutan yang gundul, pabrik-pabrik industri yang membuat udara menjadi kotor, dan serangkaian kerusakan lain yang menyebabkan terjadinya bencana di seluruh penjuru planet bumi. Disebabkan hal itu, seluruh umat manusia pun bersatu dan membentuk sebuah kelompok bernama PPR, singkatan dari Persatuan Pasukan Ranger. Dengan teknologi dan penelitian selama bertahun-tahun, para ranger pun menjamin kenyamanan dan keselamatan penduduk bumi dengan mengevakuasi mereka semua menggunakan pesawat antar galaksi, dan berhasil menemukan planet baru yang nampaknya akan menjadi hunian baru bagi generasi umat manusia ke depannya. Akan tetapi ternyata planet baru itu sudah sejak lama diincar oleh pihak lain, yakni spesies Prakatek dari peradaban maju. Siapa lagi kalau bukan ras alien alias makhluk asing Teamah, di mana para alien tersebut melepaskan hewan peliharaan, yakni seekor binatang buas bernama Ursa. Secara teknis Ursa ini termasuk dalam kategori alien disabilitas karena tidak memiliki indera penglihatan sama sekali, alias buta, sehingga mereka hanya bisa melihat berdasarkan hormon feromon yang berasal dari ketakutan seorang manusia. Yang mana ketika manusia berada dalam ancaman baru kepunahan, muncullah seorang ranger bernama Cyber Rage yang dipercaya memiliki jiwa yang bebas dari ketakutan dan mampu berjalan di antara Ursa tanpa terlihat sedikit pun. This phenomena is known as ghosting. Dan di sini kita diperlihatkan dengan seorang anak bernama Kitai, yang mana Kitai ini adalah putra dari Cyber Rage, di mana dirinya sangat terobsesi untuk menjadi seperti ayahnya, yaitu menjadi seorang ranger yang tidak bisa terlihat atau bisa disebut dengan istilah The Ghost. Tetapi karena tes lapangannya gagal, Kitai pun belum bisa mencapai keinginannya tersebut, sehingga jika dirinya menjadi seorang ranger dan bertemu dengan Ursa, maka itu akan sangat berbahaya untuk dirinya. Advancing you. Try again next year. Our finals. Kekecewaan Kitai pun terbawa sampai makan malam di rumahnya, dan ayahnya sempat berteriak agar Kitai jangan cengeng dan terus berlatih, karena jika dirinya punya tekad dan kemauan, maka tidak akan ada yang tidak mungkin di planet ini. Merasa bersalah karena telah memarahi anaknya semalam, Rage pun mengajak Kitai untuk pergi ke sebuah planet terpencil dalam rangka melatih beberapa ranger muda untuk menjadi seorang The Ghost, atau julukan untuk seorang ranger yang tidak bisa dilihat oleh Ursa. Di mana saat ayahnya dan semua penumpang sedang tidur, Kitai pun memutuskan untuk pergi ke bagian belakang pesawat dan melihat sebuah benda aneh, yang ternyata itu adalah seekor Ursa dalam cangkang yang akan digunakan untuk pelatihan The Ghost di planet terpencil tujuan mereka. Dan yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan, karena ternyata pesawat mereka tak sengaja melewati semacam badai asteroid yang berpotensi bisa menghancurkan pesawatnya. Melihat kenyataan itu, Rage pun tak punya pilihan lain dan menyuruh kedua pilotnya untuk menggunakan teknologi warp, yaitu sebuah teknologi yang bisa membuat pesawat mereka melaju cepat. Pesawat mereka pun langsung melesat meninggalkan area badai tersebut dan berhenti di sebuah tata surya yang dekat sekali dengan planet bumi. Find me something I can land on. Now! Karena hampir sudah 1000 tahun tidak dikunjungi dan dianggap tidak layak huni, akhirnya Rage pun terpaksa harus mendaratkan pesawatnya ini di planet bumi. Karena geladak pesawatnya rusak membuat pesawatnya tidak bisa direm, sehingga saat mereka mulai memasuki atmosfer bumi, pesawat pun terbelah menjadi dua dan mendarat darurat yang membuat pesawatnya hancur amburadul lalocota.
Di saat semua kru mati dengan kondisinya yang sudah hancur berantakan, ajaibnya Kitai dan ayahnya selamat. Bahkan Kitai sendiri tidak mengalami luka sedikit pun dari kejadian yang cukup mematikan itu. Untuk Rage, kecelakaan ini tidaklah mengejutkan baginya karena mereka berdua masih bisa diselamatkan dengan cara mengirimkan sinyal pertolongan ke markas Ranger. Akan tetapi masalahnya suara untuk mengirimkan sinyal tersebut terletak di bagian belakang pesawat yang jatuh di lokasi yang sangat jauh sekali dari lokasi mereka sekarang. Disebabkan Rage mengalami patah tulang yang membuatnya tidak bisa berjalan, maka Kitai pun harus sendirian menuju ke sana menyiapkan mental dan keberaniannya bagi keselamatan dirinya dan ayahnya sendiri. You are going to retrieve that beacon or we are going to die. Dengan bermodalkan 6 buah inhaler penyaring udara, alat navigasi di lengan kiri, seragam adaptif yang bisa berubah warna, dan sebuah tongkat canggih dengan 22 bentuk perbed, Kitai pun harus pergi ke lokasi tersebut sendirian tanpa tahu perubahan apa saja yang telah terjadi dengan planet bumi selama 1000 tahun ini. Selepas Kitai pergi, ayahnya pun melepaskan beberapa drone untuk melihat area sekitar, di mana sebenarnya dirinya agak khawatir dengan kondisi Ursa yang masih hidup dan bisa saja lepas dari cangkangnya. Hal itu tentu tidak diberitahukan kepada Kitai, bukan karena tidak sayang, namun Rage ingin agar anaknya tetap tenang dan pergi sendirian supaya nyaman dan merasa percaya diri agar mental dan keberaniannya bisa terbentuk di situasi darurat seperti ini. Dan di sini kita diperlihatkan flashback saat Rage sedang video callan dengan anak perempuannya, yakni kakaknya Kitai yang ternyata dirinya sudah tewas akibat diserang oleh Ursa. Sementara Kitai setelah memanjat tebing dirinya sampai ke puncak dan melihat keadaan permukaan planet bumi setelah 1000 tahun yang ternyata tidak banyak mengalami perubahan kecuali ada rombongan munding dan manuk helang yang terbang. Ketika memasuki hutan di sini, Kitai mulai mendengar suara-suara aneh yang belum pernah sama sekali dirinya dengar sebelumnya, seperti suara jangkrik dan tonggeret yang saling menyahut satu sama lain. Namun yang membuat dirinya panik adalah seragam canggihnya yang tiba-tiba berubah warna menjadi hitam pekat, yang mana Rage mengatakan bahwa seragam yang dipakainya terbuat dari kain pintar yang bisa mendeteksi gerakan makhluk hidup yang mendekatinya. Dan ternyata makhluk tersebut adalah spesies monyet jenis beruk yang cukup agresif, dan mereka semua pun mengejar Kitai sampai Kitai berlari tiba baranting ketakutan. Setelah aman dari para beruk itu, Kitai pun disuruh untuk menghirup inhaler lagi dan ditanya berapa lagi inhaler yang tersisa. Agar ayahnya tidak khawatir, Kitai pun terpaksa berbohong sebab sebenarnya 2 inhaler telah pecah saat terjadi kejar-kejaran dengan para beruk itu. Saat menjelang malam, Kitai pun pergi mencari titik hangat untuk menghindari suhu dingin ketika malam hari, karena perlu diketahui bahwa setelah 1000 tahun ditinggalkan, planet bumi ternyata mengalami perubahan suhu yang sangat ekstrim di malam hari. Keesokan paginya terlihat Kitai pun akhirnya sudah setengah jalan menuju lokasi jatuhnya bagian belakang pesawat. Di waktu yang sama, Rage pun menemukan setumpuk bangkai beruk yang sudah mati yang dilihatnya melalui drone pengintai. Dan setelah dianalisa, ternyata luka pada buruk ini sesuai dengan bekas luka yang diakibatkan oleh Ursa. Dan di sini terungkap ternyata Ursa yang terdapat pada bagian belakang pesawat itu berhasil selamat dan lepas dari cangkangnya. Tatkala Kitai mencapai jurang yang sangat curam, ayahnya mengatakan agar Kitai kembali saja dan membatalkan misi ini dengan alasan bahwa tidak ada jalan lain menuju ke sana. Padahal sebenarnya Rage hanya khawatir dengan Kitai yang bisa saja bertemu dengan Ursa dan dimakan seketika oleh makhluk buas peliharaan alien tersebut. Abort mission.
Disebabkan merasa tidak dipercaya dan diremehkan kemampuannya, Kitai pun marah kepada ayahnya. Sambil menangis dirinya mengatakan, ketika kakaknya mati diserang Ursa, ayahnya ada di mana? Saya tahu, gara-gara saya tidak lolos ujian Ranger, ayah menganggap saya seorang pengecut. Padahal yang pengecut itu adalah ayah sendiri. Usai mengatakan hal itu, lantas Kitai pun loncat dari tebing tinggi tersebut, di mana seragam khususnya itu mengeluarkan semacam sayap. Dan tanpa disangka tiba-tiba saat itu muncul burung raksasa yang menganggapnya sebagai makanan. Lalu si burung itu pun mengejar Kitai. Meskipun dirinya sudah berusaha menghindar, akan tetapi pada akhirnya Kitai tetap berhasil ditangkap dan dibawa ke sayangnya untuk dijadikan makanan bagi anak-anak burung tersebut. Saat sadar, Kitai pun langsung mengambil tongkatnya dan terlihat beberapa harimau tengah mengincar anak-anak burung itu. Di sini Kitai yang punya rasa kehewanan pun berusaha untuk mengusir semua harimau itu. Namun naasnya seluruh anak-anak si burung itu mati, dan akibat bertarung dengan harimau tadi, Kitai menemukan alat navigasi dan komunikasi di lengan kirinya sekarang sudah rusak. Meskipun demikian, akan tetapi dirinya terus melanjutkan perjalanan. Sesampainya di tepi sungai, Kitai yang pandai pun membuat sebuah rakit agar dirinya cepat sampai ke lokasi yang dituju. Ketika tidur di atas rakit, Kitai pun bermimpi didatangi oleh almarhum kakaknya yang mencoba untuk memberikan Kitai semangat. Did the right thing. Dad says I should have tried. You're close right now. I am. Kemudian kakaknya pun membangunkan Kitai, dan di sini Kitai merasa terkejut tatkala menemukan hari sudah mulai akan gelap. Lantas dirinya pun berjalan kukurusukan di hutan dalam keadaan suhu yang teramat dingin. Karena sudah terlambat bagi Kitai untuk mencapai tempat yang hangat dan aman, akhirnya dirinya tergeletak pingsan kedinginan. Dan ketika terbangun, Kitai menemukan sudah berada di dalam tumpukan dedaunan, yang ternyata dirinya berhasil selamat dari suhu ekstrim yang terjadi. Dan rupanya itu semua adalah berkat burung raksasa sebagai balas budi, karena Kitai sudah mencoba mengusir para harimau tempo hari. Hey, thanks. Setelah kembali melanjutkan perjalanan, akhirnya Kitai pun sampai di lokasi yang dituju. Yang mana di sini ayahnya pun bisa melihat keberadaan anaknya, akan tetapi dirinya tidak bisa berkomunikasi dengan Kitai. Lantas saat itu Kitai pun langsung mengambil suar cahayanya. Namun karena lokasi tersebut terletak di tengah-tengah zona hitam, dirinya tidak bisa menembakkan suar cahayanya. Tentunya kenyataan itu membuat Kitai benar-benar sangat kesal. Melihat itu, ayahnya sangat gregetan ingin memberitahu Kitai agar naik ke gunung dan menembakkan suarnya di sana. Dan keinginan ayahnya pun sampai ke Kitai. Terlihat dirinya berinisiatif untuk naik gunung berapi dengan harapan di sana dirinya bisa menembak suar cahayanya. Namun saat sudah sampai di puncak gunung, ternyata Ursa itu muncul membuat Kitai langsung ketakutan dan mencoba untuk menghindari kejaran makhluk buas tersebut. Setelah jatuh ke air, Kitai pun ngeronang naik melalui celah batu yang sempit hingga akhirnya Kitai sampai di atas. Namun tatkala dirinya hendak menembakkan suar cahaya itu, tiba-tiba Ursa tersebut datang dan membentang banting tubuhnya, kemudian melemparkannya hingga Kitai tak berdaya. Agar tetap hidup, Kitai pun tidak punya pilihan lain selain melawan rasa takutnya. Dan semua ketakutan dalam diri Kitai ternyata berasal dari pengalaman trauma yang dialami ketika dimana hari kakaknya dibunuh oleh Ursa. Dengan tekad untuk bisa menyelamatkan sang ayah dan dirinya sendiri, Kitai seketika menjadi sosok The Ghost yang tak mengenal rasa takut, dimana ketenangan yang didapatkannya saat ini membuat dirinya menjadi lincah dan tak terlihat, sehingga Kitai bisa dengan mudahnya untuk membunuh binatang buas tersebut. Setelah Kitai menembakkan suar cahayanya, muncullah tim ranger yang datang untuk menolong mereka berdua setelah beberapa jam menunggu, hingga akhirnya mereka berdua pun selamat dan pulang ke planet asalnya.
ending yang sangat mengkitaikan. Capek sekali. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu setia menonton video-video di channel ini. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang banyak. Saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Salam pengangguran yang suka menghisap rokok sempurna kretek dan kenyukan KR.